Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wifi, Ustadz yang paling keren, orang yang paling pinter, orang yang paling rasionalis, paling segalanya pokoknya. Dan ini menjadi idola Mukibin Balawi. Saya beberapa kali melihat video Ustadz Wifi ini setelah dari debat Banten dulu itu, kemudian sowan ke Habib Rizik. Ada apa di situ? Saya nggak mau tahu, itu urusan dia. Tapi sekarang ini yang katanya Ustadz Wifi ini adalah Ustadz yang paling ilmiah, paling pinter, paling keren, dan selalu menafikan tesis Kiai Imad dengan perlawanan narasi-narasinya. Ada sebagian orang ini mengatakan kalau pembela klan Balawi sebenarnya ini ya boneka-boneka Balawi. Ya bagaimana mungkin kita orang pribumi mati-matian membela Balawi, sementara Balawi sendiri nggak punya data, nggak punya orang yang pintar, yang ilmiah, yang berani menghadapi Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena mungkin merasa dibutuhkan oleh klan Balawi dan merasa hebat, mungkin karena Ustadz Wifi ini kan yang masih muda, dia seolah-olah ini berani mati membela klan Balawi. Yang semua ini dalam video berikut, kalau Ustadz Wifi ini dikatakan ya boneka-boneka dari klan Balawi. Dan semua gus-gus kiai-kiai yang sekarang ini masih mati-matian membela Balawi dan percaya kalau Balawi ini dzurriyyahnya Nabi, yaitu sama saja menempatkan dirinya sebagai boneka-boneka dari klan Balawi. Keras, tajam, kiai dalam video berikut ini menguliti habis Ustadz Wifi dan mukibinnya yang dalam narasi-narasinya ada mengatakan kalau Kiai Imad dan bolo-bolonya ini katanya berafiliasi ke Wahabi, HTI, Syiah, dan selanjutnya. Tidak mau melihat fakta, rupanya Ustadz Wifi ini dikuliti habis. Kita lihat pas demo 212 itu FPI dan gerombolannya Imam Jumbo ini yang berkolaborasi waktu itu siapa kalau bukan Wahabi dan HTI. Tapi kenyataan itu mungkin nggak mau dilihat oleh Ustadz Wifi karena cinta buta, pembelaan buta, atau mungkin ada sesuatu di belakang itu yang kita tidak tahu. Mati-matian sampai sekarang masih membela klan Balawi. Ustadz Wifi, seorang boneka, menyedihkan dirimu. Inilah video dari kiai yang cerdas yang melawan narasi-narasi dari Ustadz Wifi, sang boneka Balawi. Mari kita ikuti. Mendengar videonya Gus Wafi tadi itu menunjukkan bahwa nasab Balawi itu memang lemah secara ilmiah. Nasab para habaib memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena para pembela Balawi, baik itu Ustadz Idrus Romli, baik itu Gus Wafi dan lain sebagainya, itu bisanya hanya framing, hanya memakai narasi dan bahkan fitnah. Kalau Gus Wafi tadi itu sudah termasuk fitnah. Orang yang tidak setuju bahwa habaib adalah dzurriyyah Rasul, itu oleh Gus Wafi dikatakan gerombolan-gerombolan Syiah atau koalisi dengan Wahabi koalisi dengan Syiah
dan juga liberal, katanya begitu. Ya memang biasanya mereka cuma begitu, tidak bisa membuktikan bahwa Ubaidillah itu anaknya Said Ahmad, akhirnya mitnah orang. Saya jadi aneh. Gus Wafi, apa mata kamu itu tidak melihat justru yang koalisi dengan koalisi Habaib, yang koalisi dengan Wahabi itu, yang koalisi dengan Wahabi itu justru malah Habaib? Apa mata kamu tidak melihat ketika dulu demo 212 itu organisasinya Habaib yaitu FPI itu berkoalisi dengan HTI, berkoalisi dengan Wahabi? Apa kamu tidak melihat itu? Dan itu fakta real. Kalau apa yang tadi kamu katakan kan cuma asumsi kamu saja, bukan fakta. Yang jelas-jelas fakta itu dulu pas demo 212 jelas-jelas Habaib itu koalisi dengan HTI. Apa kamu tidak melihat itu? Tidak melihat apa memang kamu menutup mata dan tidak mau tahu? Kamu mengatakan kita itu boneka, dijadikan boneka. Orang NU dijadikan boneka, justru yang jadi boneka itu kamu. Jadi bonekanya Baklawi, karena apa? Fakta bahwa Robitoh Alawiyah itu tidak mau diundang oleh Kiai Imad, tidak hadir. Jangan kan diundang oleh Kiai Imad, diundang sama Bang Haji Romai Rama saja tidak mau. Diundang malah ngundang. Itu Robitoh Alawiyah. Justru kamu yang dijadikan boneka oleh Robitoh Alawiyah. Kamu itu dijadikan boneka oleh Robitoh Alawiyah, dijadikan boneka oleh Baklawi. Karena Baklawi tidak berani menghadapi Kiai Imad, jadi kamu yang jadi bonekanya. Kiai-kiai, gus-gus yang mendukung Baklawi itu jadi bonekanya Baklawi justru. Begitu. Begini, justru orang yang tidak percaya dengan nasabnya Habaib, bahwa nyambung, mereka itu nyambung kepada Rasulullah, itu malah bebas, merdeka, jiwanya merdeka, pikirannya itu merdeka, nggak kayak kamu. Jiwanya terikat, pikirannya terikat. Kenapa? Jadi boneka kamu. Bebas. Nah ini kacaunya Baklawi ini. Fakta di mana-mana sudah banyak yang deklarasi PWI, deklarasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Apalagi di Pulau Jawa sudah banyak kabupaten-kabupaten yang deklarasi PWI. Tapi memang karakternya Baklawi, karakternya Habaib itu memang angkuh dan sombong. Mereka itu tidak mau muhasabah diri, tidak mau mengkoreksi diri kenapa banyak yang melawan mereka. Itu nggak mikir ke situ. Bisanya cuma fitnah, framing bahwa sekarang Syiah koalisi dengan Wahabi juga liberal melawan Habaib. Loh yang doktrin Syiah justru mereka kok. Mereka mendoktrin kaum Nahdliyin untuk cinta kepada mereka, terlalu mencintai zuriyah Rasul. Orang NU itu jangan diajari bagaimana caranya mencintai zuriyah Rasul, bro. Karena orang NU itu akidahnya sudah Sunni. Orang yang akidahnya Sunni sudah pasti cinta zuriyah Rasul. Cuma jadi muhibbinnya Habaib, tiap hari didoktrin untuk mencintai zuriyah Rasul secara berlebihan dan memonopoli bahwa yang zuriyah Rasul itu cuma mereka. Akhirnya kedoktrin, banyak warga Nahdliyin kedoktrin para Habaib. Jadi yang Syiah itu justru para Habaib, doktrin-doktrinnya banyak. Begitu. Terus lagi, apa kamu tidak tahu sejarah? Dedengkot PKI, DNID,
Musa Al-Munawwar, terus ada lagi yang dari marga Barokbah. Itu marganya Pahlawi. Orang Nusantara, orang Indonesia nggak mengenal apa itu komunis. Yang membawa ya marga Pahlawi yang sekarang kamu bela itu. Dan kamu sekarang jadi bonekanya. Bukan kami yang jadi boneka orang Syiah, Wahabi, dan liberal. Sudahlah, kamu itu fokus saja. Fokus mencari kitab sezaman. Daripada kamu tebar fitnah begitu, lebih baik kamu fokus cari kitab sezaman. Mana buktinya bahwa Sayyid Ahmad itu punya anak bernama Ubaidillah. Sudah, kamu fokus di situ saja. Nggak usah mengatakan fakta bahwa sekarang Syiah, Wahabi, dan liberal itu jadi satu untuk memusuhi Habaib. Itu cuma analisa kamu saja, bukan fakta ya. Ya katakan, itu cuma analisa kamu, bukan fakta. Yang sudah benar-benar fakta itu Habaib yang koalisi dengan HTI, itu fakta. Semua orang tahu. Contohnya pas demo dulu 212. Itu. Kamu tidak bisa membuktikan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, akhirnya tebar fitnah begini. Lo nggak fitnah bagaimana? Orang-orang yang sekarang itu meyakini bahwa Habaib bukan dzurriyyah Rasul, apalagi yang masuk di PWILS, itu bukan karena mereka menjadi boneka, bro, bukan. Orang-orang yang sekarang itu membela Kiai Imad itu bukan boneka. Karena apa? Karena orang-orang yang sekarang kontra dengan Pahlawi itu orang-orang yang hatinya tergerak. Hatinya tergerak karena bangsa ini sejarahnya sedang diacak-acak. Karena bangsa ini sejarahnya sudah dibelokkan. Dan fakta banyak makam-makam palsu. Maka hatinya tergerak. Hatinya tergerak ingin meluruskan sejarah. Begitu kamu nggak berani membahas makam-makam palsu yang sudah dipalsukan oleh Habaib, kamu nggak berani. Kamu juga nggak berani mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan Pahlawi, nggak berani. Kamu mengatakan bahwa Habaib inilah yang berdakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kamu taunya itu Wali Songo adalah Pahlawi. Itu menyalahi fakta sejarah. Karena Wali Songo nasabnya ke Pahlawi itu sudah diteliti oleh Profesor Agus Sunyoto. Bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Pahlawi itu munculnya abad pertengahan ke-20. Dulu-dulu manuskrip-manuskrip yang tua Wali Songo bukan Pahlawi.